Saya tidak ingin negara saya rusak. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Nah, kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini. Mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat, yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Sampai saat ini, dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Maka sebetulnya, tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3%, untuk membuat Pak Jokowi bisa dimakzulkan lewat proses DPR. Terlalu sayang anak, itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Dan satu data penting yang menurut saya juga penting saya bot. Faktor yang pertama adalah terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan politik menyangkut langsung pada presiden. Itu yang pertama. Yang membuat Presiden Jokowi harus hati-hati sekarang adalah kasus di MK, kasus pencawapresan Gibran, dan seterusnya. Itu bisa kita diskusikan sebagai faktor pertama. Faktor yang kedua, kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Yang ketiga adalah resistensi parlemen yang melembaga dan kuat, sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain-lain dari gerakan sosial di luarnya. Saya melihat semakin ke sini, kecenderungan presiden adalah senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik. Jadi semakin kotor anggota kabinet itu semakin baik, karena semakin bisa dikendalikan. Sistem sandera yang diciptakan, itu kan berbeda terbalik dengan kecenderungan termin pertama loh. Bagaimana kalau Bu Megawati dan PD Perjuangan ternyata punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam dan belum terlihat? Resistensi parlemen itu bisa tersedia. Dan yang terakhir adalah keresahan publik yang meluas. Mohon diingat Pak Jokowi bahwa Anda sebagai presiden tumbuh dari satu akar yang sangat kuat. Tetapi nyatanya Anda mendapatkan dukungan dan cukup untuk menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian akar itu yang justru keropos, Anda berbuat seenaknya dan kemudian publik, warga, masyarakat, rakyat merasa rasa keadilan mereka tercederai, mereka merasa dikhianati. Tapi bagi Pak Jokowi, sebetulnya ini adalah years of leading dangerously. Tahun-tahun atau bahkan months of leading dangerously. Bulan-bulan di mana dia harus memimpin dengan berbahaya. Dan saya mengatakan ini dengan segala feeling, insting yang terbangun pada saya sebagai orang yang berkuliah di jurusan ilmu politik dari tahun 87. Dari tahun 89 saya mengajar di UI sebagai asisten dosen. Sampai kemudian saya mendirikan Polmark Indonesia 2009, 20 tahun. Lalu kemudian sekarang 14 tahun saya mengelola satu lembaga yang melakukan riset dan pendampingan untuk kegiatan-kegiatan politik. Dan kalau kita uraikan, Mas Samad, apa yang tadi saya ceritakan, yang pertama tentang kemungkinan skandal yang melibatkan presiden. Menurut saya, dan Mas Samad lebih tahu dari saya karena ini bidang Mas Samad, ada misalnya TAP MPR nomor 11 itu tahun 9. Mas Samad juga sudah memberitahu saya bahwa ada Undang-Undang nomor 28 tahun 99 kan, yang kurang lebih merinci soal-soal itu pada tingkat perundang-undangan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di MK, ada seorang paman membuat keputusan, dan kemudian hakim-hakim MK membuka apa yang terjadi di dalam, dan kita sudah dengar, dan tidak pernah ada revisi tentang itu. Rakyat Indonesia sekarang sudah diajari oleh demokrasi untuk menggunakan hukum sebagai instrumen. Dan karena itu menurut saya harus hati-hati presiden sekarang. Karena kemungkinan presiden dianggap terlibat skandal sekarang tersedia. Karena itu sebagai warga negara yang cinta pada presidennya, saya harus bilang, Jokowi hati-hati lu yang soal MK ini ya. Karena ada diskusi yang keliru menurut saya, yang mengatakan bahwa ini bagus karena memberi kesempatan kepada generasi muda. Anak muda. Ini kan zaman anak muda. Di mana milenial, di mana hampir 6 orang dari 10 orang pemilih adalah mereka gitu. Dan karena itu orang seperti Gibran harus dikasih kesempatan. Satu hal yang harus saya ingatkan adalah muda itu bukan hanya definisi biologis atau fisik atau usia. Muda itu adalah soal cara, soal tata cara, soal sikap, soal landasan filosofi kerja, itu muda.
Oke. 2 hari saya jadi anggota partai, langsung jadi ketua umum tanpa ada proses demokratis di partai itu tua banget, Mas. Tua ya? Proses yang sangat tua. Bukan dipraktekkan oleh partai-partai non-modern yang belum mengenal demokratisasi dalam dirinya. Itu tua, Mas. Sekalipun saya umurnya 21 tahun misalnya, ditempatkan di tempat itu, saya ditempatkan di situ dengan proses yang sangat tua. Maka tidak lagi otentik. Saya tidak bisa bilang bahwa muda tampil jadi ketua umum, enggak. Prosesnya tua. Bukan soal usia seseorang, tapi bagaimana dia bersikap. Dan anak muda korupsi tua banget ya. Lo peristiwa mengambil hak orang lain, menggunakan kekuasaan diam-diam, terus ketahuan, itu peristiwa paling tua dalam sejarah politik. Anak muda nggak begitu, bersih dia. Dia lawan semua yang kotor. Bukan dia menjadi bagian dari kekotoran diam-diam, pas terungkit, tiba-tiba sayangnya anak muda dihambat begitu rupa. Enggak begitu. Lu tuh. Jadi menurut saya, kita tidak bisa mengatakan seseorang muda, proses politik kita mengalami regenerasi segala macam dengan cara-cara tua. Nggak bisa. Oksimoron namanya. Sesuatu yang tidak bisa disatukan. Sebagai semangat, sebagai jiwa, sebagai tata cara, sebagai tata, sebagai cara. Harus muda, segar, terlepas dari semua pelanggaran, berjalan, menatap masa depan, membuka lahan-lahan dan pintu-pintu sempit satu persatu dengan dirinya dan seterusnya. Itu muda. Nggak bisa disatukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan itu, oksimoron. Tidak bisa disatukan. Kenapa Jokowi menarik dulu? Dia adalah orang yang bekerja di perusahaan mebel. Ada orang yang kemudian mendorong Jokowi untuk bikin perusahaan sendiri. Maka bikinlah perusahaan sendiri. Ekonominya membaik. Menjadi pengurus Kadin di sebuah kota. Dari bawah diusung jadi wali kota Solo. 2 kali. Pemilihan yang kedua, tahun 2010, Jokowi tidak mengeluarkan uang banyak. Nah, itu muda. Apa yang dia andalkan? Yang diandalkan Jokowi waktu itu adalah prestasinya dalam 5 tahun selama jadi wali kota. Maka dia tidak mengeluarkan uang banyak dikarenakan dia melakukan policy marketing namanya. Memasarkan kebijakan dengan tepat dengan mengorientasikan kebijakan kepada rakyat Solo. Maka dia terpilih dengan 90,1%. Dengan uang yang paling sedikit yang barangkali dalam sejarah kontestasi di tingkat wali kota atau kabupaten. Lalu kemudian dia terpilih. Lalu kemudian dia diusung partainya untuk menjadi gubernur Jakarta. Tidak punya uang, Mas, waktu itu, Mas. Bukan hanya tidak punya uang, dukungan lingkaran terdekatnya aja kecil. Bu Iriana waktu itu belum mendukung, Mas. Saya konsultannya, saya tahu. Kalau kemudian hal yang sama tidak dilakukan anak-anaknya, nggak bisa kita bilang Gibran itu seperti Jokowi. Jauh ya? Kaisang itu seperti Jokowi, ya nggak sama. Beda jauh. Beda jauh. Muda itu adalah merintis sesuatu dari bawah. Bukan dengan instan. Keringat, darah, dan air mata dia berjuang. Ya sampai kemudian kan muncul jokan, oh pengalamannya banyak katanya. Dia 10 tahun jadi anak wali kota, 2 tahun lebih jadi anak gubernur, 9 tahun jadi anak presiden katanya, 2 tahun jadi wali kota, kan banyak sekali pengalaman. Jadi menurut saya, dilihat dari sisi ini, keputusan MK itu selain berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang serius yang melibatkan presiden, juga tidak bisa diterima dari sisi gagasan-gagasan demokrasi. Regenerasi dalam demokrasi harus mencerminkan 2 hal, Mas. Nomor 1, adil. Setiap orang diberi kesempatan yang sama. Equal ya? Equal. Apa yang disampaikan oleh Bang Pandana Baban atau oleh tokoh PDI Perjuangan yang lain dengan menceritakan seperti apa dulu Gibran jadi calon wali kota di Solo, kan sudah terbuka sekarang. Bahwa ada orang lain yang sudah diproses, tetapi karena keterlibatan ayahnya, maka kemudian dipotong. Jadilah anak itu sebagai calon wali kota. Kan itu sudah terbuka di depan publik sekarang. Artinya tidak ada prinsip adil di situ. Lain yang melibatkan presiden misalnya sekarang untuk terlibat cawe-cawe dalam banyak hal. Nah ini nggak bisa dibiarkan. Kita sayang sama presiden, kita sayang sama negeri ini, karena itu harus diingatkan. Kalau kita menjilat yang bersangkutan, kita nggak sayang. Ini orang salah paham gitu loh. Kalau orang muji-muji itu sayang gitu. Kalau kita ngomong begini nggak sayang, terbalik. Mereka itu yang sedang menjerumuskan Jokowi. Jadi kalaupun mereka nggak sadar, salah sendiri, kesadarannya kurang gitu. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politik. Tidak bisa disamakan Gus Dur dan Jokowi menurut saya. Jadi kalaupun ada situasi yang sama, bukan di presidennya. Betul, ada yang menarik nih, Mas. Ini agak keluar sebentar, tapi tetap relevan sebetulnya. Kita menyaksikan contoh dari Bu Mega yang luar biasa sebetulnya dalam peristiwa-peristiwa ini.
Pasti ini sekarang jadi menyakitkan buat Bu Mega, dan saya bisa merasakan itu, dan siapapun bisa merasakan itu. Bu Mega itu mengorbankan dirinya 2014 ketika dia sendirian atas nama Kongres PD Perjuangan yang sudah memberi kekuasaan kepadanya sebagai ketua umum untuk menetapkan calon presiden. Dan dia serahkan tiket itu ke Pak Jokowi. Dengan legowo dia lakukan itu. 2019 kan memang masih ada incumbent. Tidak ada peristiwa yang terlalu serius di situ karena Jokowi masih ada di sana. Tapi 2024 ini Bu Mega punya kesempatan yang sama. Dan Bu Mega punya Puan Maharani, punya Prananda Prabowo yang bisa didorong. Yang bisa didorong. Kalau dia mau berpikir bahwa sayang anak adalah bagian penting dari demokrasi. Sudah punya pengalaman dari bawah, memimpin legislatif di kementerian. Jadi Menko, memimpin parlemen. Itu kan pengalaman-pengalaman yang bukan anak Megawati, betul dia anak Megawati, tapi ada pengalaman itu. Bukan Kaisang, bukan Gibran, dengan teori tadi ya. Dengan segala maaf ya, kepada Anda, Kaisar dan Gibran, dengan segala maaf saya gitu. Saya tidak ngomong itu dengan tendensi dan sakit hati. Saya nggak punya sakit hati sama Anda. Hanya dengan cara ini kita bisa membesarkan orang-orang seperti mereka. Potensinya besar gitu, jangan dirusak gitu. Nah jadi kembali ke soal tadi, Bu Mega itu luar biasa. Sementara pada saat yang sama, Pak Jokowi yang sudah dikasih berulang-ulang kesempatan, kok melakukan hal yang persis sebaliknya dengan yang dilakukan Bu Mega. Kalau dia ingin berterima kasih, kan terima kasih atas dua hal. Terima kasih atas pengusungan Bu Mega dan PD Perjuangan. Terima kasih atas contoh dan teladan baik yang sudah diberikan. Kan menurut saya, kata berkhianat itu kata biasa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi berkhianat terhadap PD Perjuangan, sampai saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Berkhianat atas dua hal. Satu, dukungan dan pengusungan dari partai dan Bu Mega. Dua, keteladanan. Itu yang paling mendalam sebetulnya, keteladanan. Bagaimana terlalu sayang anak itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Nah, itu kan baru sebab yang pertama nih, Mas. Yaitu skandal. Yang kedua tadi yang resistensi parlemen. Bagaimana hitungannya? Koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mencakup 25,5% kursi di DPR. Dan koalisi Amin itu mencakup 29,05%. Artinya kalau kedua koalisi ini bergabung 54,55%. Maka untuk mencapai 66,7%, dari mana kita cari? Demokrat tadi yang saya asumsikan, itu kursinya 9,39%. Maka dengan Demokrat bergabung ke dalam keinginan perubahan dalam isu yang sangat penting ini, menjadi 63,94%. Artinya untuk mencapai 66,7% diperlukan 2,76% tambahan. Siapa mereka yang 2,76% itu? Orang-orang dari partai di luar yang saya sebut tadi, yang masih mau menjaga kewarasan mereka. Jadi pemakzulan ini sekarang bukan omong kosong loh. Ya, ini sangat serius. Bisa terjadi, tentu tidak sederhana karena politik pasti rumit. Ya, tetapi kan waktu sudah mepet ini. Sehebat apapun penguasa, ada dua hal yang harus dia ingat. Yang pertama, waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Nomor satu itu. Yang kedua, pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Untuk para pendukung Pak Jokowi jangan salah paham ya. Saya kira Anda simpan dulu kemarahan, emosi Anda, dan jangan menganggap pembicaraan ini seperti Anda menganggap percakapan-percakapan tidak bermutu di medsos. Tidak bisa. Kita serius di sini. Jadi menurut saya, defisit 2,76% itu adalah defisit yang sangat kecil untuk ditutup. Kemudian ada kan dua faktor yang lain, kegagalan kebijakan, ditambah dengan keresahan masyarakat yang meluas. Nah, dua ini mari kita bahas dengan cara yang barangkali di banyak tempat belum dibahas. Orang biasanya fokus tuh pada kepuasan masa-masa. Saya percaya pada angka itu. Percaya? Tetapi menurut saya, setelah saya 14 tahun mengelola Polmark Indonesia, katakanlah 13 tahun terakhir melakukan survei dan riset-riset lain, rupanya saya temukan satu kecenderungan, kalau orang ditanya kepuasan, sifat baik hati orang Indonesia itu muncul. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh dari survei yang kami lakukan. Nah, ini survei belum pernah dipublikasi, dan saya tidak tahu apakah nanti saya dan mitra kerja memutuskan publikasi atau tidak. Survei ini diadakan di 32 provinsi, tapi bukan satu survei, 32 survei provinsi. Jadi jumlah total respondennya 38.400 ini. Margin of error-nya cuma 0,51
Yang mengatakan sangat puas dengan Presiden Jokowi itu 13,2%. Yang sangat puas. Sangat puas ya? Yang puas 60,2%. Jadi kalau di total jadinya 73,4%. Tinggi. Puas. Di atas 70%. 73,4%. Tapi mari kita lihat penilaian mereka atas keadaan. Harga kebutuhan pokok makin tinggi dan tidak terjangkau oleh saya. Itu kondisi ya? Kondisi. Berapa persen yang mengatakan ya setuju dengan pernyataan ini? 92,6%. Hampir 100%, Bung. 92,6% orang Indonesia, pemilih kita di 32 provinsi mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan tidak bisa mereka jangkau. Yang kedua, banyak pejabat publik terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan kami semakin sulit. Berapa persen? 89,5% yang setuju. Lain lagi, sulit mencari pekerjaan sekarang ini. 89,5%. Program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin. 80,3%. Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata sehingga belum memperbaiki kehidupan kami. 76,6%. Yang Pilpres ini, 47,8% atau katakanlah 48%. Pemilih kita itu masih gabungan dari pemilih Ganjar yang belum mantap, pemilih Prabowo yang belum mantap, pemilih Anies yang belum mantap, ditambah dengan yang belum menentukan pilihan. Totalnya itu 48%. Ini keadaan masih sangat cair. Jadi yang disebut kegagalan kebijakan, bisa jadi terjadi mas saat ini sebetulnya. Cuman ditimbun oleh kepuasan. Dimanipulasi ya? Saya tidak tahu apakah mereka punya keinginan manipulasi atau tidak. Jangan-jangan juga tidak semua survei kan menanyakan keadaan ini. Kan salah satu lawan dari demokrasi itu adalah kakostokrasi. Itu adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka yang punya niat jahat. Jadi para penjahat yang mengendalikan politik. Tapi saya bisa bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden dengan langkah-langkahnya bisa mengarahkan kita berubah dari demokrasi ke kakostokrasi. Salah satu cara pembentukan kakostokrasi itu adalah menyempitnya orientasi kebijakan publik dan kekuasaan pada kepentingan dan kelompok yang semakin kecil. Termasuk keluarga. Jadi kalau di satu tempat, misalnya ada kepala daerah yang makin lama kok makin mengecil gitu. Dulu seluruh rakyat, habis itu seluruh pemilihnya saja, bukan pemilih dia nggak diperhatikan, habis itu relawannya saja, habis itu keluarganya saja. Itu tanda-tanda bahwa orientasinya makin menyempit. Once sekali dia terpilih, maka dia harus mempidatokan dan menjalankan satu prinsip yang sangat penting. Sekali saya terpilih, maka berakhirlah semua loyalitas kecil yang mengikat saya dan dimulailah loyalitas pada bangsa, negara, dan seluruh masyarakat. Itu penting. Ketika kemudian itu tidak dijalankan dengan hanya, nggak apa-apa deh, itu kan bukan pemilih kita, itu kan anti kita, itu kan mengkritik kita terus, dan seterusnya. Udah, mereka jangan diperhatikan. Kalau ngeritik, penjarain aja misalnya. Ada waktu beberapa bulan ke depan di mana proses akan berjalan. Proses politik itu bukan semata-mata ada orang kampanye, ada peserta kampanye, bukan. Proses politik yang terpenting itu berjalan pada diri setiap orang. Ketika mereka mencerna, setiap pemilih mencerna, 200 sekian pemilih mencerna apa yang terjadi di sekitar mereka. Lalu kemudian proses pencernaan yang terakhir, mereka melibatkan satu instrumen dalam dirinya. Yang kalau dia baik maka seluruh dirinya baik, yang kalau dia buruk maka seluruh dirinya buruk. Dan di saat-saat yang terakhir ketika dia harus memutuskan sesuatu, maka sekian detik bagian dalam dirinya itu berkata, maka itulah yang akan dia kerjakan. Itulah hati para pemilih. Menurut saya, proses yang politik yang paling serius adalah kalau kebijakan atau langkah sudah mematahkan hati orang. Bukan mematahkan logika orang. Karena ada dua proses yang patah dalam komunikasi politik. Hati yang patah atau logika yang patah. Kalau hati yang patah, susah sekali kita obati dalam waktu yang pendek. Karena itu saya bilang zat waktu tak bisa kita kuasai, sekalipun Anda sangat berkuasa. Maka hati yang patah tidak cukup disembuhkan hanya dengan 4 atau 5 bulan yang tersisa. Jangan-jangan, saya bisa salah nih. Saya bukan dukun, saya bukan peramal. Jangan-jangan pilihan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan anaknya. Saya tidak bisa lagi bilang bahwa Jokowi mendukung semua kandidat, sekalipun yang diucapkan begitu.
Ya kalau saya mau dimarahi Jokowi karena ngomong begini nggak apa-apa. Dimarahin presiden kan terhormat. Iya, Kehormatan buat saya kalau Pak Jokowi marah itu. Kalau nggak marah, nggak menggubris, berarti kan kita memang nggak dianggap kan. Kalau Pak Jokowi marah, silakan marah. Saya terhormat sekali atas kemarahan Bapak. Nah, kalau ternyata kemudian orang yang didukung atau pasangan yang didukung Jokowi ternyata adalah bagian dari proses mematahkan hati pemilih. Jangan-jangan pasangan itulah yang tidak akan masuk putaran kedua, Mas.